Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya kuota haji tambahan yang harusnya jadi kabar gembira, malah jadi dugaan skandal korupsi sampai 1 triliun rupiah? Kok bisa? Nah, ini pertanyaan besar yang akan kita bongkar bareng-bareng. Yuk, kita langsung aja bedah kasus kontroversi kuota haji yang ramai dibicarakan ini. Oke, alur kita bakal begini. Pertama, kita lihat dulu keputusan kuotanya yang jadi masalah. Terus, kita bedah 3 argumen pembelaannya satu persatu. Dan terakhir, kita akan sampai di pertanyaan inti. Ini semua tuh murni kecelakaan atau memang sudah dirancang? Oke, kita mulai dari akar masalahnya. Semuanya ini berawal dari satu keputusan soal alokasi kuota haji tambahan. Keputusan yang angkanya, kalau kita bandingin sama aturan mainnya, jujur aja nggak nyambung sama sekali. Jadi, gini, kronologi singkatnya. Di tahun 2024, Indonesia dapat kabar bagus nih, tambahan 20.000 kuota haji. Tapi, disinilah masalahnya dimulai. Kemenak memutuskan membagi rata, 50.000 buat haji reguler, 10.000 buat haji khusus. Keputusan inilah yang akhirnya berujung pada penetapan Menteri Agama sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2026. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Kelihatan jelas banget di sini. Coba deh lihat perbandingannya. Menurut undang-undang, harusnya 92% kuota itu buat haji reguler dan cuma 8% buat haji khusus. Artinya, dari 20.000 kursi tambahan, harusnya 18.400 jamaah reguler yang berangkat. Ini malah cuma 10.000. Sebaliknya, haji khusus yang jatahnya cuma 1.600, malah dapat 10.000 kursi. Complang banget kan? Dan inilah angka yang bikin semua orang kaget. Menurut hitungan KPK, kerugian negara akibat kebijakan ini ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar. Pertanyaannya, gimana bisa sampai segini? Sekarang, coba kita lihat dari sisi lain. Kita dengerin dulu argumen pembelaan yang pertama. Katanya sih, keputusan ini adalah hak menteri yang sah menurut undang-undang. Beneran begitu? Jadi pegangan mereka itu ada di pasal 9 Undang-Undang Haji. Di situ tertulis kalau ada kuota tambahan, menterilah yang berwenang menetapkannya. Nah, ini ditafsirkan sebagai lampu hijau buat menteri untuk bebas menentukan pembagiannya. Eits, tapi tunggu dulu. Argumen ini langsung dipatahkan. Poin kuncinya gini, pasal 9 memang kasih wewenang buat mengalokasikan, tapi bukan berarti boleh mengubah proporsi yang sudah diatur. Kenapa? Karena di pasal 64 udah dikunci mati-matian, kalau kuota haji khusus itu ya 8%. Titik. Dan aturan 8% ini berlaku buat semua kuota, termasuk yang tambahan. Jadi wewenang menteri itu ada di dalam koridor aturan, bukan untuk nabrak aturan. Oke, kita lanjut ke pembelaan kedua. Kalau argumen hukum tadi mentah, gimana dengan argumen duit? Katanya, keputusan 50-50 ini justru buat menyelamatkan uang negara. Klaimnya begini, kalau pemerintah nurut sama aturan 92% buat haji reguler, maka negara lewat BPKH harus nombok dana 736 miliar rupiah. Jadi dengan dibikin 50-50, negara dianggap hemat ratusan miliar. Sekilas kedengarannya masuk akal ya. Nah, penting buat kita paham BPKH itu apa. Singkatnya, ini adalah badan yang mengelola duit setoran awal dari calon jemaah haji yang ngantri bertahun-tahun. Jadi ini bukan uang negara dari APBN ya. Dan disinilah argumen hemat uang negara itu langsung ambruk. Uang 736 miliar itu pada dasarnya adalah uang milik para jemaah haji sendiri, uang yang memang harusnya dipakai buat membiayai haji mereka. Jadi ini bukan soal negara berhemat, tapi ini soal hak jemaah yang gak dikasih padahal dananya ada. Pembelaan yang ketiga dan ini yang paling sering diulang-ulang adalah soal kemanusiaan. Katanya, keputusan ini terpaksa diambil buat mencegah krisis di Tanah Suci. Intinya mereka bilang, waduh kalau dipaksa 18.400 jamaah reguler tambahan, fasilitas di Mina dan di embarkasi kita nggak akan sanggup. Bisa kacau nanti, bahaya buat jamaah. Jadi ini semacam langkah darurat demi kebaikan bersama. Tapi pertanyaan simpelnya kan gini, kalau memang nggak siap, kalau memang kapasitas kita terbatas, kenapa dari awal pemerintah malah aktif minta tambahan kuota sebesar itu ke Arab Saudi? Aneh kan? Soalnya, kuota tambahan ini kan bukan kayak dapat rezeki nomplok tiba-tiba. Ini adalah hasil permintaan resmi yang sudah direncanakan. Logikanya, sebelum minta ya harusnya dihitung dulu dong kesiapannya. Jadi kalau sekarang pakai alasan nggak siap buat melanggar hukum, ya jadi curiga. Jangan-jangan kondisi darurat ini sengaja diciptakan biar pembagian 50/50 itu kelihatan sah. Nah, dari semua perdebatan tadi, kita sampai pada satu kata kunci yang jadi pusatnya, diskresi.
Pertanyaannya, apakah ini sebuah kesalahan diskresi yang bisa dimaklumi, atau ini sebuah arsitektur kejahatan yang memang sudah dirancang dari awal? Menurut analisis hukum, dalih diskresi ini gagal total karena dua alasan mendasar. Pertama, diskresi itu dipakai kalau aturannya abu-abu atau nggak jelas. Nah, aturan 8% ini kan jelas banget terang benderang. Kedua, dan ini yang paling telak, Anda nggak bisa menciptakan kondisi darurat dari situasi yang Anda minta sendiri, terus dipakai jadi alasan buat melanggar hukum. Logika hukum manapun nggak akan terima itu. Pada akhirnya, semua penjelasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Kalau memang skema ini benar-benar sebuah rancangan, lalu sebenarnya apa peran sang mantan menteri? Apakah beliau ini arsitek utamanya? Atau jangan-jangan cuma sekedar pion yang digerakkan dalam permainan yang jauh lebih besar? Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin akan kita tahu nanti.